Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua dilatasi berurutan yang sepusat. Untuk materi yang kedua yaitu komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika terdapat titik A dengan koordinat X, Y, di mana titik A ini akan didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah K. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala L. Maka bayangan titik A dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah L. Komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah K, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah KL dikali X dikurang A, B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, dari rumus ini, maka bayangan titik A, yaitu A aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A, dan Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu persamaan lingkaran yang didilatasikan dua kali berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2Y sama dengan 14 yang didilatasikan dengan faktor skala 2, kemudian dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 1/3. Jika titik pusat kedua dilatasi itu sama, yaitu titik P dengan koordinat 3,-2, maka tentukan persamaan bayangan lingkaran tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui titik pusat dilatasinya adalah titik P dengan koordinat 3,-2. Maka nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan -2. Nah, faktor skala dari dilatasi ini adalah 2, maka nilai K sama dengan 2. Kemudian dilanjutkan dengan faktor skala 1/3. Maka nilai L sama dengan 1/3. Nah, kita misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y, di mana titik A ini berada pada lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2Y sama dengan 14. Maka titik A dengan koordinat X, Y ini akan kita dilatasikan dengan faktor skala 2. Kemudian dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 1/3 terhadap titik pusat P, yaitu 3,-2. Nah, di soal ini akan kita gunakan rumus komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, yaitu sebagai berikut.
Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala L. Komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah KL dikali X dikurang A, B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A, dan Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, dari rumus ini terdapat KL. Karena nilai K sama dengan 2 dan nilai L sama dengan 1/3, maka KL yaitu K dikali L sama dengan 2 dikali 1/3. Hasilnya adalah 2/3. Maka didapat nilai KL sama dengan 2/3. Nah, untuk X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A. Karena diketahui nilai A sama dengan 3 dan nilai KL sama dengan 2/3, maka X aksen sama dengan 3 ditambah 2/3 dikali X dikurang 3. Selanjutnya, X aksen sama dengan 3. Nah, untuk 2/3 dikali X dikurang 3, maka 2/3 dikali X hasilnya adalah positif 2/3X. Kemudian 2/3 dikali dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, untuk ruas kanannya, 3 dikurang dengan 2, hasilnya adalah 1. Maka didapat X aksen sama dengan 1 ditambah 2/3X. Nah, langkah selanjutnya, karena persamaan ini memuat pecahan dengan penyebut 3, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 3. Sehingga X aksen dikali 3 hasilnya adalah 3X aksen. Kemudian sama dengan 1. Nah, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Selanjutnya, positif 2/3X dikali dengan 3 hasilnya adalah 2X. Sehingga didapat persamaan 3X aksen sama dengan 3 ditambah 2X. Nah, langkah selanjutnya, kita pindahkan 3 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 3. Sehingga didapat 2X sama dengan 3X aksen dikurang 3. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan lagi 2 ke ruas kanan dengan cara membagi suku-sukunya dengan 2. Maka didapat X sama dengan 3/2 X aksen dikurang 3/2. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Karena diketahui nilai B sama dengan negatif 2 dan nilai KL sama dengan 2/3, maka Y aksen sama dengan negatif 2 ditambah 2/3 dikali Y dikurang negatif 2. Nah, negatif dikali dengan negatif 2 itu hasilnya adalah positif 2. Maka Y dikurang negatif 2 itu sama dengan Y ditambah 2. Nah, berikutnya Y aksen sama dengan negatif 2. Nah, untuk 2/3 dikali Y ditambah 2, maka 2/3 dikali dengan Y hasilnya adalah positif 2/3Y. Kemudian 2/3 dikali dengan 2 hasilnya adalah positif 4/3. Langkah selanjutnya dari persamaan ini, untuk ruas kanannya, negatif 2 ditambah dengan 4/3 itu hasilnya adalah negatif 2/3. Sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif 2/3 ditambah 2/3Y. Nah, karena persamaan ini memuat pecahan dengan penyebut 3, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 3. Sehingga Y aksen dikali dengan 3 hasilnya adalah 3Y aksen. Selanjutnya, negatif 2/3 dikali dengan 3 hasilnya adalah negatif 2. Dan 2/3Y dikali 3 hasilnya adalah 2Y. Sehingga didapat
3Y aksen sama dengan negatif 2 ditambah 2Y. Langkah selanjutnya kita pindahkan negatif 2 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 2, sehingga didapat 2Y sama dengan 3Y aksen ditambah 2. Nah, berikutnya kita pindahkan lagi 2 ke ruas kanan dengan cara membagi setiap suku-sukunya dengan 2. Maka didapat Y sama dengan 3/2 Y aksen ditambah 1. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai X sama dengan 3/2 X aksen dikurang 3/2 dan nilai Y sama dengan 3/2 Y aksen ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 3/2 X aksen dikurang 3/2 dan nilai Y sama dengan 3/2 Y aksen ditambah 1 ke dalam persamaan lingkarannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2Y sama dengan 14. Maka X pangkat 2 yaitu 3/2 X aksen dikurang 3/2 pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2 yaitu ditambah dengan 3/2 Y aksen ditambah 1 pangkat 2, kemudian ditambah 2X yaitu ditambah dengan 2 dikali 3/2 X aksen dikurang 3/2. Selanjutnya dikurang 2Y yaitu dikurang dengan 2 dikali 3/2 Y aksen ditambah 1, kemudian sama dengan 14. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari 3/2 X aksen dikurang 3/2 pangkat 2 adalah 9/4 X aksen pangkat 2 dikurang 9/2 X aksen ditambah 9/4. Berikutnya, hasil dari 3/2 Y aksen ditambah 1 pangkat 2 adalah 9/4 Y aksen pangkat 2 dikurang 3 Y aksen ditambah 1. Selanjutnya, untuk 2 dikali 3/2 X aksen dikurang 3/2, maka 2 dikali 3/2 X aksen hasilnya adalah positif 3X aksen. Kemudian 2 dikali dengan negatif 3/2 hasilnya adalah negatif 3. Berikutnya, untuk negatif 2 dikali 3/2 Y aksen ditambah 1, maka negatif 2 dikali 3/2 Y aksen hasilnya adalah negatif 3 Y aksen. Kemudian negatif 2 dikali dengan positif 1 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian sama dengan 14. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita urutkan persamaan ini menjadi 9/4 X aksen pangkat 2 ditambah dengan 9/4 Y aksen pangkat 2. Selanjutnya, negatif 9X aksen ditambah dengan 3X aksen, hasilnya adalah negatif 3/2 X aksen. Kemudian, negatif 3Y aksen dikurang 3Y aksen, hasilnya adalah negatif 6Y aksen. Berikutnya, 9/4 ditambah 1 dikurang 3 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 7/4. Kemudian sama dengan 14. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan negatif 7/4 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 7/4. Kemudian hasil dari 14 ditambah 7/4 ini adalah, sehingga didapat persamaan 9/4 X aksen pangkat 2 ditambah 9/4 Y aksen pangkat 2 dikurang 3/2 X aksen dikurang 6 Y aksen sama dengan 63/4. Nah, karena persamaan ini memuat pecahan di mana penyebut tertingginya itu adalah 4, maka setiap suku-suku dari persamaan ini kita kalikan dengan 4. Maka 9/4 X aksen pangkat 2 dikali dengan 4 hasilnya adalah 9X aksen pangkat 2. Kemudian 9/4 Y aksen pangkat 2 dikali dengan 4 hasilnya adalah 9Y aksen pangkat 2. Selanjutnya, negatif 3/2 X aksen dikali dengan 4 hasilnya adalah negatif 6X aksen.
Selanjutnya, negatif 6Y aksen dikali dengan 4 hasilnya adalah negatif 24Y aksen. Kemudian, 63/4 dikali 4 hasilnya adalah 63. Sehingga didapat persamaan 9X aksen pangkat 2 ditambah 9Y aksen pangkat 2 dikurang 6X aksen dikurang 24Y aksen sama dengan 63. Nah, inilah bayangan dari persamaan lingkaran ini. Jadi, bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2Y sama dengan 14 yang didilatasikan dengan faktor skala 2. Kemudian dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 1/3 terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,-2 adalah 9X pangkat 2 ditambah 9Y pangkat 2 dikurang 6X dikurang 24Y sama dengan 63. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16 yang didilatasikan dengan faktor skala 1/2. Kemudian dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 1/3. Jika titik pusat dilatasi sama, yaitu titik P dengan koordinat 2,1, maka tentukan persamaan bayangan lingkaran tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik pusat dilatasinya adalah titik P dengan koordinat 2,1. Maka nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 1. Selanjutnya faktor skalanya adalah 1/2, maka nilai K sama dengan 1/2. Kemudian dilanjutkan dengan faktor skala 1/3, maka nilai L sama dengan 1/3. Nah, kita misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y, di mana titik A ini berada pada persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Maka, titik A ini akan kita dilatasikan dengan faktor skala 1/2, kemudian dilanjutkan dengan faktor skala 1/3 terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,1. Nah, di soal ini akan kita gunakan rumus komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala L. Komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah KL dikali X dikurang A, B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A dan nilai Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, karena kedua rumus ini memuat KL, di mana K sama dengan 1/2 dan L sama dengan 1/3, maka KL sama dengan 1/2 dikali 1/3. Hasilnya adalah 1/6, sehingga didapat nilai KL sama dengan 1/6. Nah, untuk X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A. Karena diketahui nilai A sama dengan 2 dan nilai KL sama dengan 1/6, maka X aksen sama dengan 2 ditambah 1/6 dikali X dikurang 2. Berikutnya, X aksen sama dengan 2. Nah, untuk 1/6 dikali X dikurang 2,
Maka 1/6 dikali X hasilnya adalah 1/6X. Kemudian 1/6 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2/6. Langkah selanjutnya dari persamaan ini untuk ruas kanannya. 2 dikurang 2/6 hasilnya adalah 10/6. Maka didapat X aksen sama dengan 10/6 ditambah 1/6X. Nah, dari persamaan ini, karena memuat pecahan dengan penyebut 6, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 6. Sehingga didapat 6X aksen sama dengan 10 ditambah X. Berikutnya kita pindahkan 10 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 10. Maka didapat X sama dengan 6X aksen dikurang 10. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Karena diketahui nilai B sama dengan 1 dan nilai KL sama dengan 1/6, maka Y aksen sama dengan 1 ditambah 1/6 dikali Y dikurang 1. Berikutnya Y aksen sama dengan 1. Nah, untuk 1/6 dikali Y dikurang 1, maka 1/6 dikali Y hasilnya adalah positif 1/6Y. Kemudian 1/6 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1/6. Langkah selanjutnya dari persamaan ini untuk ruas kanannya. 1 dikurang 1/6 hasilnya adalah 5/6. Maka didapat Y aksen sama dengan 5/6 ditambah 1/6Y. Nah, karena persamaan ini memuat pecahan dengan penyebut 6, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 6. Sehingga didapat 6Y aksen sama dengan 5 ditambah Y. Berikutnya, kita pindahkan 5 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 5. Maka didapat Y sama dengan 6Y aksen dikurang 5. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan 6X aksen dikurang 10 dan nilai Y sama dengan 6Y aksen dikurang 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 6X aksen dikurang 10 dan nilai Y sama dengan 6Y aksen dikurang 5 ke dalam persamaan lingkarannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Maka X pangkat 2 yaitu 6X aksen dikurang 10 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan Y pangkat 2 yaitu 6Y aksen dikurang 5 pangkat 2, kemudian sama dengan 16. Selanjutnya, hasil dari 6X aksen dikurang 10 pangkat 2 adalah 36X aksen pangkat 2 dikurang 120X aksen ditambah 100. Kemudian ditambah dengan hasil dari 6Y aksen dikurang 5 pangkat 2 adalah 36Y aksen pangkat 2 dikurang 60Y ditambah 25. Selanjutnya sama dengan 16. Nah, berikutnya tinggal kita urutkan persamaan ini menjadi 36X aksen pangkat 2 ditambah 36Y aksen pangkat 2. Kemudian dikurang 120X aksen, kemudian dikurang 60Y aksen. Nah, hasil dari 100 ditambah 25 adalah 125. Selanjutnya sama dengan 16. Nah, berikutnya kita pindahkan 125 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 125. Maka hasil dari 16 dikurang dengan 125 adalah negatif 109. Sehingga didapat persamaan 36X aksen pangkat 2 ditambah 36Y aksen pangkat 2 dikurang 120X aksen dikurang 60Y aksen sama dengan negatif 109. Nah, inilah bayangan dari persamaan lingkaran ini.
Jadi, bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16 yang didilatasikan dengan faktor skala 1/2, kemudian dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 1/3 terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,1 adalah 36X pangkat 2 ditambah 36Y pangkat 2 dikurang 120X dikurang 60Y sama dengan negatif 109. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.